Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kalian sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi seperti ini, Ibu perlu mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan lakukan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hari ini, sesuai dengan judul yang ada di layar kalian, kita akan belajar tentang bencana alam. Khususnya bencana alam tsunami. Oke, untuk itu kalian diharapkan untuk dapat mengetahui pengertian tsunami, kemudian dapat menjelaskan intensitas tsunami, dapat menjelaskan penyebab terjadinya tsunami, dan dapat mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Lanjut. Nah, anak-anak, coba lihat. Perhatikanlah gambar berikut. Oke, sekarang kita belajar berpikir kritis ya. Kita coba untuk menganalisis gambar yang ada di layar. Ibu minta kalian buatkan pertanyaan yang isinya ada pada gambar. Untuk melatih cara kita berpikir kritis ya, kita buat pertanyaan yang isinya ada di dalam gambar. Ibu contohkan, kita lihat, coba ini lihat. Ada laut, ada ombak, dan ada rumah. Pertanyaan pertama. Apa yang terjadi dengan rumah penduduk? Mana rumah penduduk? Nah, ini. Ayo, jawaban dari gambar ini apa ya? Dari gambar ini kita bisa tahu kalau rumah penduduknya bertabrakan. Rumah penduduknya terseret oleh ombak. Pertanyaan lagi, ayo kita buat pertanyaan lagi. Dari mana asalnya ombak yang ada di daratan ini? Coba kita lihat gambar. Ada jawabannya tidak? Ada jawabannya. Air yang ada di darat ini berasal dari lautan. Di belakang sini ada gambar laut, anak-anak. Nah, coba kita buat pertanyaan lagi. Peristiwa apa yang digambarkan oleh gambar tersebut? Ada jawabannya? Jawabannya, dari gambar ini kita bisa tahu kalau sedang terjadi peristiwa bencana tsunami. Apakah yang menyebabkan ombak bisa sampai ke darat? Nah, coba lihat gambar. Jawabannya ada tidak ya di gambar? Jawabannya tidak ada di gambar. Maka dari itu jawabannya, ayo kita perhatikan ya. Kita perhatikan pemaparan Ibu tentang bencana tsunami untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Ya, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, pengertian tsunami. Anak-anak, di sini kalian juga boleh membaca ya. Di sini diberitahu bahwa kata tsunami itu berasal dari bahasa Jepang. Kata su dan nami. Oh, mohon maaf, Ibu di sini salah ketik ternyata. Nami ya. Su artinya pelabuhan, dan nami artinya gelombang. Maka secara harfiah, tsunami memiliki artian gelombang di pelabuhan. Lalu, di sini juga dijelaskan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tsunami adalah gelombang laut dahsyat atau gelombang pasang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut.
Nah, anak-anak boleh sambil dibuka bukunya ya. Di dalam buku tersebut juga dipaparkan tentang pengertian tsunami. Ada yang berpendapat bahwa gelombang tsunami ini sama dengan gelombang pasang. Akan tetapi, para peneliti tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Mereka beranggapan bahwa gelombang tsunami ini tidak ada hubungannya dengan gelombang pasang. Berikutnya kita akan membahas tentang intensitas tsunami. Intensitas itu apa? Intensitas atau besar dan tinggi gelombang. Jadi ini adalah ukuran satuan dari gelombang tsunami. Kemudian intensitas gelombang ini berbeda-beda. Menurut Imam Muralida adalah peneliti ya. Ia menyatakan bahwa intensitas tsunami dapat digolongkan ke dalam 6 tipe. Tipe apa sajakah itu? Tipe tsunami M-1 merupakan tsunami dengan ketinggian kurang dari 50 cm. Tsunami ini tidak menimbulkan kerusakan. Perhatikan layar kalian ya. Yang pertama, tipe tsunami M-1. Tipe tsunami seperti apa ini? Ia memiliki gelombang dengan ketinggian kurang dari 50 cm. Maka, gelombang tsunami ini tidak akan menimbulkan kerusakan. Selanjutnya, ada tipe tsunami M0. Tipe tsunami seperti apa? Ia memiliki gelombang dengan ketinggian sekitar 1 meter. Bagaimana gelombangnya? Gelombangnya tidak akan menimbulkan kerusakan. Jadi masih sama dengan tsunami tipe M-1 ya. Sama-sama tidak menimbulkan kerusakan. Ya, selanjutnya. Tipe tsunami selanjutnya adalah M sama dengan 1. Tipe tsunami yang ini memiliki ketinggian sekitar 2 meter. Tipe tsunami ini dapat menimbulkan kerusakan ringan. Selanjutnya ada tipe tsunami M2. M sama dengan 2. Tipe tsunami ini memiliki gelombang dengan ketinggian 4-6 meter. Tipe tsunami ini dapat merusak bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya, tipe tsunami M sama dengan 3, M3, gelombang dari tipe tsunami ini memiliki ketinggian sekitar 10-20 meter. Tentunya mengakibatkan kerusakan yang cukup parah dan menimbulkan korban jiwa. Tipe tsunami M3 ini dapat menimbulkan kerusakan di daerah pantai sampai sejauh 400 meter. Kemudian, ke tipe tsunami yang terakhir, ada tipe tsunami M4. Tipe tsunami ini memiliki gelombang dengan ketinggian lebih dari 30 meter. Tentunya, tipe tsunami ini menimbulkan kerusakan yang sangat parah dan dapat merusak hingga sejauh 500 meter di wilayah pantai ya. Nah, ini pertanyaan yang tadi ya, apa yang menyebabkan ombak sampai datang ke daratan? Apa yang menyebabkan terjadinya bencana tsunami? Ada 4 ternyata di sini. Yang pertama, dari sebelah kiri, meteor yang jatuh di laut. Meteor jatuh itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ketika jatuh, ia akan membuat air di laut bergelombang. Gelombangnya dapat mencapai pantai dan menimbulkan tsunami. Selanjutnya ada letusan gunung berapi di dasar laut. Wah, ternyata di dasar laut juga ada gunung berapi ya. Di dasar laut itu, gunung itu saat mengeluarkan materinya berupa lava, magma yang seperti itu, dia menimbulkan tekanan dari dasar menuju keluar.
ketika magma keluar, air laut akan bergelombang dan menimbulkan potensi tsunami. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pusat gempa di dasar laut. Selanjutnya, gempa yang pusatnya berada di dasar laut dapat menyebabkan potensi tsunami. Lalu yang terakhir, ada gerakan vertikal kerak bumi. Lalu, slide selanjutnya boleh dibaca. Kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda tsunami. Nah, jadi tsunami itu merupakan bencana alam yang tidak dapat dicegah ya. Tidak seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan yang dapat dicegah. Tsunami tidak dapat dicegah, sehingga kita perlu waspada dengan mengenali tanda-tanda tsunami. Yang pertama, terjadinya getaran kuat di sekitar pantai. Kemudian, setelah ada getaran yang kuat di sekitar pantai, biasanya air di laut tiba-tiba surut. Surut secara tiba-tiba ya. Nah, yang ketiga, untuk memastikannya kita perlu melihat tingkah laku hewan di sekitar laut. Di laut biasanya suka banyak burung-burung. Kita lihat bagaimana tingkah lakunya. Apakah dia memperlihatkan tingkah laku yang tidak biasa, misalnya burung-burung itu tiba-tiba terbang semua. Banyak burung-burung yang terbang. Maka dari itu kita harus mewaspadai kemungkinan akan terjadi bencana tsunami. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberitahu bahwa ternyata di dalam Al-Quran juga telah disinggung informasi tentang bencana tsunami. Boleh kita baca bersama-sama ya. Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 6 dan surat Al-Infitar ayat 3 yang artinya, dan apabila lautan dijadikan meluap. Kedua ayat tersebut bisa menjadi rujukan jika tsunami memang telah disinggung di dalam Al-Quran. Kemudian, laut yang tadinya begitu pasrah melayani mobilitas manusia, Quran surat Al-Hajj ayat 65, tiba-tiba mengamuk dan menggulung apa saja yang dilaluinya. Quran surat At-Takwin ayat 6. Ya, tiba juga kita di akhir pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang penyebab tsunami, intensitas tsunami itu ada 6, kemudian kita juga telah belajar penyebab tsunami. Itu apa saja? Ya, hari ini kita sudahi dulu pembelajarannya. Kalau ada yang masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Ibu ya. Kemudian Ibu akan tutup pembelajaran ini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat